Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Umi kembali lagi ya, yaitu di channelnya Doa Mujarab. Insyaallah kali ini Umi akan berbagi sebuah amalan yang cukup penting ya, bahkan sangat penting. Karena begitu banyak sekali video-video yang Umi lihat ya di YouTube ataupun di mana-mana saja menggunakan jasa-jasa berbau syirik. Jadi hati-hati, kalau kamu seorang muslim, jadilah muslim yang cerdas. Insyaallah apabila kamu jadi muslim yang cerdas, hidup kamu akan selalu tenang dan tidak dihantui dengan yang namanya jin ataupun setan. Nah, namun sebelum kamu menonton video ini sampai selesai, silakan terlebih dahulu tekan tombol subscribe yang berwarna merah di samping sebelah kanan dan nyalakan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan info-info menarik dari channelnya Doa Mujarab, dan insyaallah gratis. Nah, kali ini Umi akan berbagi ya sebuah amalan, yaitu tentang cara memusnahkan benda-benda syirik seperti hajimat, rajah, batu permata, cincin, benda-benda lainnya ya yang sejenis, yang insyaallah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadi buat semuanya yang pernah menggunakan hal-hal tersebut yang menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istilahnya ketika kita menggunakan sesuatu hal yang syirik, sekali saja kita mendatangi dukun ataupun orang pintar, nah itu istilahnya menggunakan benda-benda gaib, maka kita sudah 40 hari 40 malam tidak akan diterima amal ibadah kita. Nah, jadi syirik ini adalah merupakan salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bertaubat, taubatan nasuha secara sungguh-sungguh. Nah, berikut ini caranya ya, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara memusnahkan raja atau hajimat ataupun sejenis benda yang istilahnya seperti parfum, kalung, dan juga hal-hal lainnya. Nah, hal yang pertama yang harus kamu ketahui adalah kita bisa memusnahkan raja tersebut. Yang pertama-tama ya, biasa saya ajarkan kepada orang-orang yang sudah berkonsultasi di Instagram ya, itu biasanya saya suruh dulu mereka untuk mandi taubat, kemudian sholat taubat ya. Nah, kemudian mereka bisa memusnahkan raja tersebut dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu atau doa perlindungan. Bisa juga membaca surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas ataupun ayat kursi. Nah, jadi setelah kamu membaca ayat tersebut, langsung kamu bakar raja tersebut. Jika raja tersebut berkenaan dengan sihir yang dikirim, maka kita membaca ta'awuz. Nah, ta'awuz ini tahu ya. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian kita melepaskan ikatan-ikatan yang ada pada raja tersebut. Itu maksudnya ikatan-ikatan adalah seperti hajimat ya, ataupun entah dia menjual tasbih yang isinya tasbih aura seperti itu ya. Nah, itu bisa dengan memotong-motong ikatan-ikatannya. Bisa kita membakarnya atau bisa juga menenggelamkannya di air yang mengalir ataupun yang seperti di sungai ya, ataupun di laut. Nah, salah satu sumber jin adalah hajimat. Nah, jadi saya sangat menyayangkan sekali ketika orang-orang yang sudah buntu pemikirannya mendatangi orang pintar ataupun dukun untuk menggunakan benda-benda syirik. Misalnya seperti raja, pusaka, benda-benda sejenis itu. Nah, berdasarkan pengalaman ruqyah selama ini, adanya gangguan jin itu bersumber dari benda-benda yang kita
mempercayai sebagai penangkal ataupun aura ataupun pemikat daya tarik. Nah, benda tersebut sangat banyak sekali ditemui ketika saat diruqyah. Bahkan saya sendiri sampai menangis ketika melihat orang-orang kok bisa berpikir bahwasanya ada benda-benda yang mampu mengatasi permasalahan kita, sementara pada zaman Rasulullah dahulu berhala-berhala itu tidak dianjurkan untuk dipercayai. Apalagi zaman sekarang ini kita sudah memiliki yang namanya suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita harus paham betul makna segala sesuatu apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian ketiga, bacakan ayat kursi atau ayat-ayat ruqyah lainnya untuk melindungi diri kita. Kemudian waktu kamu mau membakarnya ya, ludahi terlebih dahulu benda tersebut lalu kamu bakar, supaya untuk menghinakan benda tersebut, karena tidak ada yang lebih mulia kecuali yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, bakarlah jika jimat tersebut termasuk yang bisa dibakar seperti kertas, kain. Demikian juga jimat yang terbuat dari bahan yang tidak hancur. Jadi dibakar seperti keris, tombak, batu ya, ataupun hal-hal lainnya, bakarlah. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi ikutilah tuntunan para nabi-nabi kita. Nah, jika misalnya kamu membuang ataupun memendamnya, yakinlah benda tersebut tidak dipungut atau digali kembali oleh orang yang kemudian menjadikan sebagai jimat. Makanya saya anjurkan ataupun maksud saya dianjurkan oleh Nabi Musa membakar ataupun memotongnya kecil-kecil. Jadi lalu dibakar supaya tidak ditemukan lagi dan dihinggapi oleh jin berikutnya. Seperti itu ya. Nah, bisa juga berdoa seperti ini, misalnya kan membaca ta'awudz terlebih dahulu lalu ayat kursi ya, ataupun al-ikhlas ya, yaitu 3 dul maksud saya, al-ikhlas, al-falaq ataupun an-nas. Nah, kemudian kamu baca ya Hakim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, itu dibaca 3 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, hambamu memohon untuk diberi pertolongan dan kekuatan untuk membakar habis semua benda-benda sihir, semua ikatan sihir, semua kotor-kotoran sihir, semua makhluk-makhluk negatif sihir, hingga tidak punya kekuatan lagi untuk menyakiti hamba-Mu ini. Ya Allah, hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Nah, jadi seperti itu tata cara lengkapnya. Jadi apabila maksud saya ini tadi, kalaupun tidak dibaca semua nggak apa-apa ya, tapi kalau dibaca semuanya juga lebih bagus juga. Jadi buat kalian semuanya yang pernah menggunakan hajimat ataupun mendatangi dukun, silakan hancurkan benda-benda gaib tersebut agar terhindar dari gangguan jin. Nah, hanya itu saja, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Kalau kamu suka video ini boleh di like ya, kalau nggak suka boleh di dislike. Nah, buat kalian semuanya yang ingin mendapatkan amalan khusus ya tentang rumah tangga ya, tentang rumah tangga ataupun percintaan, mantan atau lain-lain, silakan langsung hubungi Instagram kita, yaitu Doa Pemikat Ampuh. Insya Allah kalau saya sempat akan saya balas satu persatu. Untuk Instagram itu mungkin mohon maaf, maksud saya untuk WhatsApp mungkin jarang digunakan ya, jadi lebih baik ke Instagram Doa Pemikat Ampuh, karena WhatsAppnya sudah ada bermasalah ya, maksud saya sudah berat untuk dibuka aplikasinya, saya juga kurang tahu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.